pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. BKKBN Sumsel ingatkan pentingnya kontrasepsi untuk mengatur angka kehamilan dan melahirkan. KPU Kota Palembang siapkan 3 zona lokasi untuk kampanye akbar. Pendengar, itulah di antaranya beberapa informasi yang kami hadirkan pagi ini, Kamis 26 September 2024, yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, kita mulai dengan informasi yang pertama. Memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia, BKKBN Sumsel mengingatkan pentingnya kontrasepsi untuk mengatur angka kehamilan dan kelahiran. Dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh setiap 26 September, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Sumatera Selatan menekankan pentingnya pendidikan tentang kontrasepsi. Hal ini menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengatur kelahiran dan kehamilan melalui penggunaan kontrasepsi yang tepat. Fokus utama bukan hanya pada penyediaan kontrasepsi kepada remaja, tapi juga pada pemberian pemahaman yang mendalam tentang kontrasepsi. Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan, Medi Haryanto, mengungkapkan pihaknya tidak memprogramkan memberikan alat kontrasepsi kepada remaja yang belum menikah, melainkan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan pelajar dan mahasiswa apa itu kontrasepsi, cara kerjanya, serta kapan dan bagaimana penggunaannya. Pentingnya untuk pengaturan kehamilan dan kelahiran dengan menggunakan kontrasepsi. Bukan memberikan alat kontrasepsi kepada para pelajar, kepada para remaja, tapi yang perlu itu adalah memberikan pengetahuan, pemahaman kepada para remaja tentang pentingnya penggunaan alat kontrasepsi itu sendiri. Jadi supaya mahasiswa, pelajar, remaja paham tentang kontrasepsi itu apa, cara kerjanya gimana, penggunaannya kapan, yang boleh itu kapan, kan gitu kan. Jadi kalau BKKB tidak pernah itu memprogramkan untuk memberikan alat kontrasepsi kepada para remaja yang belum nikah. Ditambahkan Medi, BKKBN Sumatera Selatan telah melakukan pelayanan keluarga berencana serentak yang dilakukan di seluruh Indonesia selama 10 hari dari tanggal 9 hingga 20 September, di mana BKKBN Sumatera Selatan berhasil mencapai lebih dari 100% dari target yang ditetapkan pemerintah, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan dapat terlayani dengan baik. Medi berharap agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya mengatur kehamilan dan kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. BKKBN Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus melaksanakan program sosialisasi dan edukasi. Diharapkan semua masyarakat, terutama remaja, pelajar, dan mahasiswa dapat mengakses informasi dan layanan yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, psikolog Sumatera Selatan Safrida menyoroti pentingnya komunikasi yang baik dua arah secara terbuka antara orang tua dan anak. Menurut Safrida, orang tua merupakan garda utama dalam menjaga putrinya yang berusia remaja untuk tetap memahami terkait pergaulan yang baik dan benar. Sedangkan alat kontrasepsi hanya sebagai suatu upaya pencegahan dari pergaulan bebas agar tidak berujung pada hal yang tidak diinginkan. Dirinya tetap menekankan orang tua dalam hal ini adalah ibu dapat membangun komunikasi secara intens terhadap anaknya. Itu asalnya dari seorang ibu yang kuat mentalnya. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi komunikasi walaupun hanya 5 menit, tapi benar-benar komunikasi yang intens dalam arti berkualitas dalam arti benar-benar duduk bareng, berhadapan, tatap matanya. Nah, dengarkan ceritanya hari ini. Lakukan itu setiap hari. Sementara itu, dirinya juga mengingatkan agar mental anak juga harus dijaga, diawasi dalam pergaulannya baik di sekolah maupun di rumah dengan tetap membangun hubungan bersama pihak sekolah serta tempat bermain anaknya. Selanjutnya kita simak wawancara reporter RRI Agrani Siombing bersama praktisi pendidikan dari Universitas PGRI Palembang, Idris.
Pendengar, pagi hari ini saya bersama dengan praktisi pendidikan dari PGRI. Ada Pak Idris. Pak Idris, selamat pagi. Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat selalu. Baik, apa kabarnya Pak Idris? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Pak Idris, ini kan menarik nih, ada peringatan Hari Kontrasepsi dan kemarin itu cukup meriah kalau di Palembang. Tapi di balik itu kan ada juga kontroversi nih tentang kemarin itu ada pemerintah mengeluarkan sebuah aturan tentang pemberian alat kontrasepsi bagi siswa dan juga remaja. Dari sisi praktisi pendidikan, tanggapannya Pak Idris bagaimana? Memang ini menggambarkan bagaimana gentingnya kondisi nasional ya, khusus pada generasi muda di Indonesia akibat dari berkembangnya teknologi pemakaian gawai atau handphone, di mana kalau tidak bijaksana para anak-anak yang mengakses, anak muda yang mengakses berbagai informasi melalui gawai atau handphone ini dapat mengakses apapun, sehingga seperti beberapa kasus dewasa ini yang banyak terjadi seperti kasus pemerkosaan, perundungan, kemudian tingkat kehamilan remaja dan tingkat kelahiran remaja yang melahirkan di usia masih sangat muda sangat banyak. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan tingkat moralitas generasi muda Indonesia, sehingga pemerintah perlu tuh mengeluarkan sebuah kebijakan yang memberikan perlindungan bagi kaum muda yang sangat dekat dengan kasus-kasus seperti itu untuk memberikan tingkat pengamanan. Itu sebenarnya langkah pemerintah, tapi bagi kita generasi yang berbeda dengan anak-anak muda, hal ini menimbulkan sebuah kekhawatiran bahwa dekadensi moral generasi muda kita sudah sangat parah, di mana seks bebas, kemudian hubungan seks di luar nikah generasi muda sangat tinggi jumlahnya sekarang ini. Hal inilah yang menjadi dasar bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan pada tahun 2024 ini untuk menyediakan alat kontrasepsi bagi generasi muda yang jumlahnya ada 6 macam kalau tidak salah, antara lain seperti implan, IUD, pil, suntik dan lain-lain. Tapi efeknya, efek psikologisnya sebenarnya yang penting. Bagaimana hal ini akan menjadi ancaman dan jadi satu kekhawatiran di para orang tua, di mana pemerintah memberikan kemudahan akses alat kontrasepsi nanti akan menjadi tingkat hamil di luar nikah. Seolah-olah difasilitasi begitu ya Pak Idris ya? Sebenarnya pemerintah tidak memfasilitasi, tapi pemerintah memberikan perlindungan. Perlindungan. Ini maksudnya gini, dengan disediakannya atau dipermudahkannya dalam mendapatkan alat kontrasepsi, maka tingkat hamil di luar nikah yang akan mengganggu proses pendidikan anak-anak nanti tidak terganggu. Itu konsepnya. Karena jangan sampai seperti kasus anak usia sekolah menggugurkan kandungan atau melahirkan di sekolah atau berputus sekolah akibat dari kehamilan itu. Tapi bukankah itu sebuah bukti bahwa ternyata edukasi tentang seks pada anak dan remaja itu sebetulnya bentuk yang gagal nih Pak Idris? Sebenarnya pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah. Yang paling penting itu pendidikan dalam rumah atau keluarga. Bagaimana orang tua mengedukasi. Selama ini kan banyak orang tua di perkotaan sibuk dengan pekerjaan, mencari nafkah, atau sibuk dengan urusan sendiri, anak-anak terabaikan. Sehingga kalau dulu edukasi pendidikan itu atau pengawasan orang tua sangat tinggi. Sekarang orang tuanya sibuk dengan HP atau gawai sendiri, dan anaknya sibuk dengan gawai sendiri. Duduk berdekatan tapi tanpa komunikasi, sibuk memegang gawai sendiri-sendiri. Hal inilah yang menjadi permasalahan. Bagaimana pendidikan itu hanya dibebankan orang tua pada sekolah. Kalau dulu kan kita ada surau atau musola atau langgar, tempat anak-anak itu dididik mengaji, dididik moral, etika oleh
masyarakat atau guru ngaji di luar di masyarakat, dan orang tua di kampung mengingatkan. Dan misalnya hamil di luar nikah itu merupakan suatu hukuman, ada hukuman adat yang diberikan masyarakat kepada si pelaku atau yang melakukannya. Tapi sekarang kan kontrol sosial dan kontrol keluarga menjadi lemah karena beberapa faktor, dan membebankan hal ini hanya pada sekolah saja. Ini yang jadi masalahnya. Oke, lalu apa nih kalau begitu bagaimana tanggapannya Pak Idris sebagai praktisi agar perlindungan yang diberikan oleh pemerintah itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat umum nih? Memang mengedukasi itu yang paling susah, mengedukasi orang tua, mengedukasi masyarakat, mengedukasi anak itu sendiri tentang bahaya daripada hamil di luar nikah atau hubungan seks di luar nikah. Kan dalam peraturan pemerintah itu dijelaskan ada proses edukasi yang harus diberikan kepada siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah, seperti memberikan informasi bahaya hubungan seks di luar nikah pada usia dini, kemudian akan hilangnya potensi, akan hilangnya peluang apabila mereka melakukan hal-hal tersebut. Nah, inilah yang paling penting. Yang pertama, mengedukasi. Jadi mengedukasi itu bukan hanya tugas guru BK atau bimbingan konseling di sekolah, tapi juga tanggung jawab bersama orang tua, kemudian pihak sekolah, pihak masyarakat, dan masyarakat itu sendiri di luar rumah harus memberikan pembelajaran kepada generasi muda. Dan apabila itu jalan, sebenarnya kontrol itu aman kita, tapi ternyata kontrol itu di luar tidak berjalan atau kurang berjalan dengan efektif. Jadi kebijakan pemerintah itu sebenarnya sebagai bentuk mengcounter agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kalangan generasi muda yang di perkotaan. Sebagai kasus saja banyak di pedesaan, hamil luar nikahnya juga banyak tinggi. Jadi yang menimpa anak-anak muda. Baik, Pak Idris, terima kasih sudah bersama RRI pagi hari ini. Pak Idris, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu. Selanjutnya kita simak ragam komentar masyarakat. Ya, pada pelayanan KB Kualitas untuk Indonesia Emas 2045, pada kontrasepsi sedunia menekankan pentingnya akses layanan keluarga berencana yang optimal untuk menciptakan generasi sehat, sejahtera, dan siap bersaing di masa depan. Harapan saya adalah dengan pelayanan KB yang berkualitas, masyarakat Indonesia dapat lebih bijak dalam merencanakan keluarga, mengurai angka stunting, serta membentuk populasi produktif dan berdaya saing tinggi menuju Indonesia Emas 2045. Sekian dari saya, terima kasih. Saya sangat setuju bahwa perencanaan keluarga sangat penting untuk masa depan Indonesia. Dengan merencanakan kehamilan, kita dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak kita maupun keluarga kita. Dan saya berharap dengan adanya kampanye ini, akses terhadap pelayanan KB akan semakin mudah dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Kami sampaikan informasi selanjutnya. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN Republik Indonesia menyebutkan bahwa penanganan stunting di wilayah Provinsi Sumatera Selatan berfokus pada pencegahan. Kepala BKKBN Sumsel, Medi Herianto, mengatakan bahwa melalui program Bangga Rencana Masa Depan harus lebih berfokus pada pencegahan stunting. Menurutnya, upaya strategis dalam percepatan penurunan stunting harus berfokus pada upaya pencegahan melalui upaya peningkatan akses dan kesadaran masyarakat terhadap gizi yang baik pada masa pertumbuhan anak, mulai di masa kehamilan sampai usia balita, serta perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak. Kemudian percepatan penurunan prevalensi stunting bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan asimetris. Kita
evaluasi melalui SSGI 2024 kembali kita survei dengan menggunakan data yang kurang gizi. Ini yang perlu ditingkatkan melalui layanan intervensi spesifik itu tadi. Nah kemudian layanan intervensi sensitif, nah ini yang harus dilakukan ini dalam rangka untuk menghilangkan faktor penyebab tidak langsung terjadinya stunting. Contoh, kalau ibu melahirkan di usia terlalu muda, ini salah satu faktor penyebab terjadinya stunting, melahirkan anak stunting. Melahirkan di usia terlalu tua, terlalu sering, terlalu dekat jarak, itu punya andil dalam rangka terjadinya stunting. Kemudian konsumsi air. Medi menambahkan bahwa pencegahan stunting itu harus dilakukan dengan strategi yang sistematis dan terkoordinasi, dilandasi semangat gotong royong dan kerjasama lintas sektor. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra mengatakan bahwa program percepatan penurunan dan penanganan stunting pihaknya meningkatkan kolaborasi penanganan. Menurutnya, stunting memang merupakan isu yang menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga nasional. Melaksanakan kegiatan rapat telaah tengah tahun, program Bangga Bencana dan program percepatan penurunan stunting di Sumatera Selatan. Ini merupakan kegiatan dari BKKBN yang melibatkan semua stakeholder, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, dan bahkan ada dari BKKBN juga hadir. Dengan harapan melalui kegiatan ini dapat ditelaah, dievaluasi capaian-capaian yang sudah didapatkan oleh Sumatera Selatan. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital dan channel YouTube RRI Pro 1 Palembang. KPU Kota Palembang menyiapkan 3 lokasi untuk penyelenggaraan kampanye akbar pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palembang menetapkan 3 zona kampanye bagi masing-masing pasangan calon di Pilkada Palembang 2024. Ketiga zona itu pada zona 1 meliputi Kecamatan Kertapati, Seberang Ulu 1, Jakabaring, dan Pelaju. Zona 2 meliputi Kecamatan Ilir Barat 1, Ilir Barat 2, Bukit Kecil, Gandus, dan Alang-Alang Lebar. Serta zona 3 meliputi Kecamatan Ilir Timur 1, Ilir Timur 2, Ilir Timur 3, Kemuning, Sukarami, Sematang Borang, Sako, dan Kalidoni. Komisioner KPU Kota Palembang Divisi Sosialisasi, Parmas Devi Yulianti meminta paslon wali kota dan wakil wali kota Palembang untuk melaksanakan kampanye sesuai zona yang ditentukan. Menurut Devi, penetapan zona kampanye itu telah berdasarkan keputusan KPU Palembang nomor 681 tahun 2024 tentang penetapan jadwal kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palembang. Dalam jadwal kampanye yang dimulai 25 September hingga 23 November 2024, semua paslon akan bergiliran melakukan kampanye di setiap zona. Itu kalau yang saya baca hanya 1 kali untuk rapat umum per pasangan calon, jadi hanya 1 kali mereka bisa untuk kampanye akbar lah istilahnya. Masa kampanye. Masa kampanye kan hanya 60 hari ya. Selama masa kampanye ini, Polrestabes Palembang juga menyatakan siap untuk mengawal tahapan kampanye Pilkada Kota Palembang. Kapolrestabes Kota Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengungkapkan, pihaknya telah memetakan wilayah di Palembang terutama lokasi-lokasi yang menjadi tempat berlangsungnya pelaksanaan kampanye. Haryo juga meminta kepada tim SES dan masa pendukung setiap pasangan calon Pilkada Palembang untuk menjaga kondisivitas selama kampanye hingga nanti berakhirnya seluruh tahapan Pilkada Kota Palembang. Ini yang dikerahkan selama masa kampanye? Ya, tergantung tahapan-tahapan ya. Nanti kita lihat eskalasinya, tahapannya besok kampanye. Kekuatan masnya berapa? Kita ngukur kekuatannya awal. Oh, tergantung kekuatan dan tahapan yang digelar. Tapi polisi siap? Siap, kita siap. Kita siap backup, baik itu kampanye untuk gubernur dan wakil gubernur maupun wali kota dan wakil gubernur. Di samping itu kami juga menekankan pada para paslon dan partai pendukungnya, demikian juga ormas pendukungnya, untuk bisa menyampaikan kepada rekan-rekannya tentang harapan masyarakat Kota Palembang tergelarnya pemilu kada
yang damai dan kondusif tahun 2024. Sementara itu, Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Naudi Nurdika mengingatkan seluruh pasangan calon pilkada dan masa pendukung untuk mengedepankan sportivitas selama gelaran tahapan pilkada di Sumatera Selatan. Hal itu dianggap penting untuk menjaga wilayah Sumatera Selatan tetap kondusif. Oleh karena itu, Naudi meminta paslon pilkada maupun simpatisan dan masa pendukungnya untuk siap menang dan kalah. Di forum rapat saya menyarankan kepada pimpinan rapat untuk diadakan semacam deklarasi damai. Deklarasi damai ini tidak hanya diikuti oleh pasangan calon, tetapi oleh tim sukses maupun pendukungnya. Harapannya semua harus siap menang dan harus siap kalah. Rocky Pratama melaporkan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, di antaranya BKKBN Sumsel mengingatkan pentingnya kontrasepsi untuk mengatur angka kehamilan dan melahirkan. KPU Palembang menyiapkan 3 lokasi untuk kampanye akbar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.